Di sini saya akan menjelaskan apa itu definisi hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang semestinya dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun, yang artinya orang tersebut mempunyai pilihannya sendiri dan orang lain tidak boleh ikut campur dengan pilihannya. Sedangkan apa itu kewajiban? Kewajiban adalah suatu beban yang diberikan oleh pihak tertentu, yang artinya orang tersebut harus bertanggung jawab atas pilihannya agar tujuan yang dipilih berjalan dengan adil. Selanjutnya yaitu teori korelasi dan filosofi kebebasan. Teori korelasi yang dianut oleh pengikut utilitarianisme menegaskan bahwa terdapat hubungan timbal balik yang tidak terpisahkan antara hak dan kewajiban. Dalam perspektif ini, setiap kewajiban yang melekat pada seseorang secara otomatis berkaitan dengan hak orang lain. Begitu pula sebaliknya. Nah, apa sih konsekuensinya kalau sebuah hak muncul tanpa adanya kewajiban yang sesuai? Maka hak itu tidak dianggap pantas disebut hak yang sebenarnya. Nah, sejalan dengan prinsip tersebut, filsafat John Stuart Mill menyatakan bahwa lahirnya hak asasi manusia berakar pada dua pilar fundamental, yakni hak persamaan dan hak kebebasan. Namun, kebebasan tersebut bukan berarti dilakukan tanpa kontrol atau hanya mengikuti kemauan sendiri, melainkan harus diarahkan pada sikap positif yang tidak memanipulasi kepentingan pihak lain demi kepentingan pribadi. Secara ontologis, kebebasan yang substantif adalah tindakan bebas yang bertanggung jawab agar tidak mengganggu atau merugikan orang lain dalam kehidupan masyarakat. Nah, di sini ada evolusi budaya di Indonesia. Ada apa aja itu? Yang pertama, zaman kerajaan atau penjajahan. Nah, tradisi Nusantara lebih mengenal konsep kewajiban atau kepatuhan total rakyat kepada penguasa atau raja dibandingkan hak. Kedua, masa perjuangan. Kesadaran akan hak mulai muncul ketika hak-hak pribumi dirampas oleh penjajah. Dan ketiga, fenomena kontemporer, yaitu munculnya strong sense of entitlement, yaitu mentalitas yang gemar menuntut hak secara gigih atau bahkan dengan kekerasan, tetapi enggan menunaikan kewajiban. Melanjutkan tentang sumber historis penegakan HAM dunia. Yang pertama itu John Locke, abad ke-17. Beliau merumuskan hak alamiah natural rights, yaitu hak atas hidup, kebebasan, dan milik. Yang kedua Magna Carta tahun 1215, jaminan hak bangsawan Inggris agar tidak dipenjara tanpa pemeriksaan pengadilan. Lanjut, yang ketiga ada Revolusi Amerika tahun 1776, Declaration of Independence sebagai negara merdeka. Selanjutnya yang keempat, Revolusi Prancis tahun 1789, melawan kesewenangan raja menghasilkan liberty atau kebebasan, equality atau persamaan, dan fraternity atau persaudaraan. Selanjutnya, sumber sosiologis menjadi gejolak masyarakat. Bangsa Indonesia saat ini mengalami perubahan kondisi sosial yang cukup drastis dari karakter ramah menjadi pribadi yang mudah marah dan pendendam.
Fenomena ini memprihatinkan. Ini ditandai dengan munculnya perilaku suka mencaci hingga terjadinya konflik antar kampung maupun suku. Perubahan karakter tersebut secara sosiologis berkaitan erat dengan masa transisi setelah tumbangnya struktur kekuasaan otokrasi rezim Orde Baru. Dampak pasca reformasi ini justru melahirkan sistem oligarki di mana kekuasaan pusat pada elit kecil dan menjauhkan rakyat dari sumber wewenang. Selain masalah politik, muncul pula gejala kebencian sosial budaya terselubung yang dikenal dengan istilah socio-cultural animosity. Kebencian ini bersumber dari adanya perbedaan ciri budaya serta nasib sejarah masa lalu yang menyimpan unsur keinginan untuk balas dendam. Hal tersebut memicu pada konflik yang bersifat horizontal atau terjadi antar sesama rakyat kecil, bukan lagi konflik yang bersifat vertikal. Kondisi konflik destruktif ini sangat berbahaya karena beresiko menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang menghancurkan dirinya sendiri atau self-destroying nation. Sumber politik menjadi tuntutan reformasi. Munculnya gerakan mahasiswa 1998 yang menuntut yang pertama, amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Yang kedua, penghapusan doktrin dui fungsi ABRI. Yang ketiga, supremasi hukum dan penghormatan HAM. Yang keempat, pemberantasan KKN. Dan yang kelima, otonomi daerah dan kebebasan pers. Dinamika aturan dasar pendidikan dan budaya. Ada pasal 31 ayat 1 yang berbunyi, berubah dari hak pengajaran menjadi hak mendapatkan pendidikan. Lalu ada iptek, pemerintahan wajib memajukan iptek dengan menjunjung nilai agama dan persatuan bangsa pada pasal 31 ayat 5. Lalu ada strategi kebudayaan, yaitu menghadapi globalisasi dengan menerima unsur asing yang sesuai kepribadian bangsa, menolak yang tidak sesuai dan selektif pada yang belum jelas. Selanjutnya adalah ekonomi dan kesejahteraan sosial. Di bagian ini, fokus utamanya adalah bagaimana negara memastikan rakyatnya tidak cuma sekedar hidup, tetapi hidup dengan layak dan sejahtera. Awalnya, ada perubahan penting pada judul babnya yang sekarang menjadi keperekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Perubahan ini bukan sekedar nama, tetapi penegasan bahwasanya ekonomi kita harus punya tujuan akhir, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat, sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu poin menarik adalah penguatan konsep negara kesejahteraan atau welfare state. Hal ini terlihat dari perubahan pada pasal 34 yang diperluas menjadi 4 ayat. Intinya, negara hadir untuk memberikan jaminan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Tujuannya jelas, yaitu agar setiap warga bisa menjalani hidup yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, bukan hidup dalam kekurangan yang memprihatinkan. Selanjutnya, pertahanan dan keamanan negara. Jika tadi kita berbicara soal perut dan kesejahteraan, bagian ini kita berbicara soal pagar atau perlindungan negara. Indonesia menggunakan sistem yang unik bernama Sisan Kamrata atau Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta. Artinya, urusan menjaga kedaulatan negara itu bukan cuma tugas orang-orang berseragam saja, tetapi tanggung jawab kita semua sebagai satu kesatuan. Meskipun begitu, tetap ada pembagian tugas yang jelas. Pertama, TNI dan Polri, yaitu diposisikan sebagai komponen utama. Mereka adalah garda terdepan yang memegang kendali teknis pertahanan keamanan. Kedua, rakyat diposisikan sebagai komponen pendukung. Jadi, kita sebagai warga sipil punya peran penting dan mendukung kedaulatan negara sesuai porsinya. Selain itu, aturan mengenai fungsi TNI dan Polri ini sekarang diatur lebih detail dalam undang-undang. Tujuannya adalah supaya lembaga-lembaga ini semakin profesional, tahu batasan tugasnya, dan benar-benar fokus melindungi negara dan mengayomi masyarakat. Selanjutnya
Selanjutnya, kita masuk ke harmoni dalam bidang agama dan pendidikan. Indonesia merupakan negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sesuai dengan UUD 1945 pasal 29 ayat 1, artinya nilai-nilai keagamaan menjadi dasar penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai ini kemudian diterapkan dalam sistem pendidikan nasional yang tidak hanya bertujuan untuk mencerdaskan, tapi juga membentuk karakter. Melalui pendidikan, diharapkan lahir generasi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta memiliki kreativitas dan kecerdasan. Targetnya adalah menciptakan insan Indonesia cerdas dan kompetitif, yaitu manusia yang tidak hanya pintar secara intelektual, tapi juga memiliki kecerdasan spiritual yang baik. Jadi, pendidikan Indonesia itu bukan cuma soal ilmu, tapi juga tentang membentuk kepribadian yang utuh. Baik, di bagian ini kita akan membahas tentang esensi harmoni dalam ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan itu pada dasarnya berlandaskan atas kekeluargaan. Artinya, kegiatan ekonomi dilakukan secara bersama-sama, bukan untuk kepentingan individu saja, tapi untuk kesejahteraan bersama. Dengan sistem ini, manfaat ekonomi bisa dirasakan oleh lebih banyak orang, bukan hanya kelompok tertentu. Prinsip ini juga sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, di mana ada semangat keadilan dan kebersamaan. Jadi, rakyat tidak hanya menjadi objek, tapi juga ikut terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, sampai konsumsi. Harapannya, dengan sistem ini, kemakmuran bisa dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Hak dan kewajiban warga negara ini merupakan wujud hubungan timbal balik yang tidak dapat dipisahkan dalam tatanan demokrasi di Indonesia. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi harmoni, keseimbangan antara penuturan hak dan pemenuhan kewajiban menjadi kunci utama untuk mewujudkan kehidupan bernegara yang stabil. Hal ini sejalan dengan kaidah Mas atau Golden Rules, yang menekankan agar setiap individu berbuat kepada orang lain sebagaimana ia ingin diperlakukan. Pada akhirnya, menjaga keseimbangan tersebut sangat krusial untuk mencegah terjadinya konflik atau chaos, serta perpecahan demi tetap tegaknya keutuhan bangsa.